brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan dari episode sebelumnya, pertempuran tingkat dewa yang mengguncang seluruh alam, di mana para pendekar tingkat tinggi semua turun gunung melawan kekuatan yang maha dahsyat. Dan seorang gadis yang awalnya diremehkan kini menunjukkan kekuatan terbesarnya, hingga setingkat para dewa pun tak mampu menandinginya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Akhirnya Xingji berhasil meratakan sekte Puseng dalam sekejap, namun Shenli terluka parah, dan kini seluruh rakyat terbebas dari penindasan yang membuat mereka semua gembira. Shenli pun dibawa ke pengungsian dan segera ditangani. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya kesehatan Shenli telah pulih kembali. Mereka memutuskan untuk kembali ke alam spiritual. Sementara Purong yang sudah kembali duluan, seperti biasa dia membuat onar kembali, hingga pelayan Shenli pun tak sanggup lagi menanganinya. Dan singkat cerita, kini tibalah saatnya Xingji dan Purong kembali ke alam dewa. Meski terlihat tegar, Shenli memendam rasa sedih dengan kepergian Xingji. Waktu pun telah lama berlalu, Shenli melakukan kembali aktivitasnya berlatih bersama para prajurit. Namun semenjak kepergian Xingji, Shenli lebih sering sendiri dan terfokus dalam segala hal. Di Istana Dewa, Kaisar Langit menggelar perjamuan 100 bunga dengan mengundang para petinggi dari seluruh alam. Para dewa pun sudah mulai berdatangan, dan tak berselang lama Shenli pun tiba sebagai perwakilan dari alam spiritual. 站住！灵界逼苍王，王爷，提个字吧。 Shenli pun disambut baik oleh Purong, lalu diantarkan menuju ruangannya. Di saat waktu senggang, Purong mengatakan kepada Shenli bahwa perjodohan ini tak didasari dengan cinta. Dia menawarkan kerjasama kepada Shenli jika setelah menikah nanti mereka berdua akan hidup masing-masing dan hanya sebatas teman, dan pernikahan ini hanya formalitas saja. Seorang pelayan istana memberikan makanan kepada Shenli, namun saat dimakan, Shenli menyadari bahwa makanan tersebut mengandung racun mematikan. Ternyata mereka bertiga diutus oleh Dewi Yolan, kakak perempuannya Purong, karena dia cemburu kepada Shenli yang dekat dengan Dewa Agung. Purong pun muncul meminta Shenli untuk memaafkan mereka, dan tak berselang lama Kaisar Langit datang menghampiri. Shenli pun menjelaskan semuanya bahwa dalam makanannya berisi racun, yang sontak saja membuat Kaisar murka kepada ketiga pelayan. Dia pun meminta maaf kepada Shenli dan akan memindahkan ruangannya ke tempat yang lebih tenang dan indah. 多谢天君帮沈离主持公道，沈离怕再生事端。仙界西有一处安静的小院，明天就搬过去。也好。 Shenli pun mendatangi tempat barunya, namun tak disangka ternyata Dewa Agung Xingji pun berada di sana. Dia belum kembali ke Istana Langit. Xingji terkejut melihat Shenli berada di hadapannya sedang bermain dengan para bocil. Tak disangka akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Tak lama setelah mereka berbincang, muncul Dewi Yolan. Dia diutus oleh Kaisar untuk membawa Shenli memurnikan tubuhnya di kolam Shisui. Shenli pun dengan segera pergi dan tak berselang lama dia tiba di kolam Shisui. Namun tiba-tiba seekor hewan buas muncul.
Akhirnya Shenli berhasil mengendalikan hewan tersebut hingga menjadi jinak. Namun dengan tiba-tiba hewannya menjadi kecil. Dan tak berselang lama muncul utusan Dewa Agung mengatakan bahwa hewan tersebut adalah peliharaan kesayangan Dewa Agung yang sengaja dibawa untuk menemani Shenli. Namun tak disangka menjadi besar dan buas. Tak lama Dewa Agung pun muncul. 小仙的过错，受伤了。托神君的福，皮肉伤而已。伤了王爷和洛天神女。白灵兽突然发狂，闭关，看看伤。 Setelah beberapa hari berlalu, acara perayaan pun dimulai. Shenli pun akan segera pergi menghadirinya. Namun saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba terlihat banyak cahaya yang mereka sangka para dewa akan menghadiri acara tersebut. Namun ternyata sebuah serangan dengan kekuatan besar menuju kediaman Shenli dan Xingji. Shenli yang masih dalam perjalanan memutuskan untuk kembali menghadang serangan tersebut. Serangan semakin brutal, Shenli pun tak kuat lagi menahannya, dan tiba-tiba bola api yang sangat besar turun. Namun dengan tepat waktu, Xingji muncul. Hanya dengan hitungan detik, seluruh bola api hancur seketika. Namun tiba-tiba Shenli yang terluka terjatuh. Xingji sedikit marah kepada Shenli karena membahayakan nyawanya sendiri. Namun dengan tegas Shenli mengatakan bahwa dia ingin melindungi ruangan khusus leluhur Dewa Agung. Lalu Shenli pun tak sadarkan diri. Dan tak berselang lama, Kaisar Langit dan para dewa muncul. 在，就带碧苍王去疗伤。 仙界简直胆大包天。 Kaisar Langit murka menugaskan para petingginya untuk menyelidiki dari mana asal serangan tersebut. 3 hari telah berlalu, namun belum juga menemukan titik terang yang membuat Kaisar semakin murka. Dan tiba-tiba seorang petinggi istana mengabarkan bahwa serangan tersebut berasal dari klan di Laut Utara. 边一隅发现了侵略者的行迹， 到底是谁有胆量？ 北海一族 北海一族，立刻去北海一探究竟，速去速回。 在。 Setelah beberapa hari, Shenli pun sembuh dari lukanya. Dewi Yolan muncul diutus Kaisar agar Shenli dan Dewa Agung untuk segera ke istana. Dengan mengejutkan, Kaisar mengatakan bahwa alam spiritual telah diserang oleh klan yang sama dengan penyerangan yang jauh lebih brutal. Hingga penguasa spiritual pun terluka parah dan tersadarkan diri. Dan ternyata penyerangan ke alam dewa hanya sebagai pengalihan saja. Tujuan utamanya adalah alam spiritual. Shenli yang mendengar kabar tersebut dengan segera pergi ke alam spiritual. 神力告辞，这些日子多谢神君照拂。 Kondisi di alam spiritual sangat mengerikan. Penyerangan brutal yang tak terkendali membuat para prajurit dan rakyat terluka hingga banyak yang tewas. Tak lama Shenli pun tiba dengan disambut oleh para petinggi dan prajurit istana. 王爷回来了，王爷！ 军中将士，当差之时不许落泪，将你们的情绪收好。 遵令。 Shenli mendatangi kediaman ketua yang masih tak sadarkan diri akibat keracunan dari tebasan pedang mereka. Dan pada malam harinya, Shenli mendatangi markas militer. Mereka pun menyambutnya dengan semangat dan penuh harapan. Lalu Shenli memasuki tempat gugurnya para jenderal. Namun dia murka saat melihat peti kosong yang dikatakan milik Mopang. 没有尸体，死有见尸。 末将亲眼所见某方将军， 人死不能复生，继续活下去。 Shenli memimpin kepergian para prajurit yang telah gugur. Dia bersumpah akan membalaskan dendam meski nyawa taruhannya. Di tempat lain di Laut Utara, terlihat seorang prajurit mendatangi atasannya menginfokan bahwa Ratu Shenli telah kembali dan berhasil mengendalikan situasi yang kacau. Dia akan melakukan perlawanan dengan kekuatan yang besar. Ternyata penyerangan tersebut mencari mutiara Laut Biru yang dimiliki Shenli. Dan dengan mengejutkan, semua kekacauan ini perbuatan Pu Sheng yang ternyata masih hidup. 离再厉害，
把沈离给我引出来，杀了他，取回碧海苍云。是，属下明白。 Saat Shenli dan para petinggi istana sedang merencanakan strategi militer, tiba-tiba seorang prajurit menginfokan bahwa penyerangan muncul lagi di dekat kolam Sutian. Tak banyak basa-basi lagi, Shenli mengerahkan seluruh prajuritnya mendatangi tempat tersebut. Akhirnya Shenli bertemu dengan Puseng. Dia meminta kepada Shenli untuk menyerahkan mutiara laut biru jika alam spiritual ingin selamat. Namun Shenli yang tak pernah takut pada siapapun menyerang Puseng. Shenli mengejarnya hingga ke tengah lautan, yang ternyata Puseng menjebaknya. Dia telah mempersiapkan para pendekar tingkat tinggi mengepungnya. Namun kekuatan Shenli tak bisa diremehkan. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Mopang muncul di antara mereka. Puseng pun tunduk dan memanggilnya Tuan Muda. Yang sontak saja membuat Shenli sangat terkejut, ternyata Mopang adalah pengkhianatnya. Mopang murka karena Puseng bersikeras untuk menghabisi Shenli dan mengambil mutiara laut biru. Namun Puseng tak mendengarkan perintah Mopang. Dia tetap akan menghabisi Shenli dengan menurunkan kekuatan terbesarnya. Shenli terikat dan ditenggelamkan ke dalam lautan. Lalu Puseng membekukan seluruh lautan dengan kekuatannya. Dia meyakini bahwa Shenli tak akan bertahan lama. Namun tiba-tiba Shenli pun murka kepada Mopang, tak disangka ternyata seorang pengkhianat yang membuat alam spiritual hancur dan banyak memakan korban. Shenli mengajarnya hingga Mopang tak berdaya. Namun dengan mengejutkan ternyata Mopang akan menyelamatkan Shenli. Dan tiba-tiba Puseng bangkit kembali dengan serangan yang brutal. Akhirnya Shenli berhasil menghabisi Puseng. Tak disangka kekuatan yang dahsyat tersebut ternyata mengorbankan dirinya sendiri. Namun Shenli tak menyesal karena demi keselamatan seluruh penghuni alam spiritual. Tak lama tombak di tangannya hancur dan Shenli pun tak sadarkan diri melebur bersama lautan api. Xingji yang sedang berada di istana langit merasakan adanya sesuatu yang besar terjadi. Sementara di alam spiritual, para jenderal sangat bersedih kehilangan Shenli. Dia membawa barang terakhir yang ditemukan di lokasi pertempuran untuk diserahkan kepada ketua. Dan ketua sendiri kini sudah mulai sadar dari komanya dan langsung menanyakan Shenli. Tak berselang lama para jenderal pun muncul mengabarkan duka bahwa Shenli telah tewas.
身献计，以战死东海。该让全天下人知道，就劳烦你去一趟仙界吧。 Jenderal utusan ketua menghadap Kaisar Langit untuk mengabarkan duka bahwa Shenli telah tewas, yang sontak saja membuat Kaisar dan seluruh penghuni alam dewa terkejut. Dan ternyata Dewa Agung yang baru tiba juga mendengarkan. Dengan seketika Dewa Agung murka karena tak percaya jika tak ada jasadnya. 灵界碧苍王沈离，荒谬！尸首呢？无法寻回，在东海之上。 我欲下界一探。你命令。 Xingji yang semakin murka segera mendatangi lokasi di mana Shenli tewas. Namun setelah tiba di tempat, dia tak menemukan apapun. Xingji mengeluarkan kekuatan yang dahsyat untuk menemukan Shenli dengan menguras air laut hingga menjadi beku. Tindakan Xingji ternyata membuat makhluk yang berada di lautan tersakiti. Dia telah melanggar aturan dewa. Dan benar saja, tak lama hukum langit pun turun dengan mengeluarkan petir mematikan. Namun dengan mengejutkan, Xingji melawan hukum langit. Meski telah berusaha mengeluarkan kekuatan yang besar hingga terluka parah, Xingji masih belum menemukan keberadaan Shenli. Tak lama Purong pun muncul dan mengingatkan Xingji untuk menormalkan kembali lautan karena banyak makhluk yang tersakiti. Dengan kondisi yang semakin parah, Xingji pun mengembalikan lautan ke asalnya. Di markas persembunyian Puseng, ternyata jiwa Puseng belum tewas, hanya jasadnya saja yang hancur. Karena Puseng memiliki ilmu sesat yang sudah mencapai level tertinggi, dia memaksa kepada Mopang untuk memasuki jasadnya agar bisa meneruskan misinya lagi. Namun Mopang dengan tegas menolaknya. Puseng mengingatkan kembali bahwa dialah yang telah membesarkannya sejak lahir, di mana saat itu ayah Mopang yang bernama Liu Ming disegel di kolam sutian oleh Dewa Agung. Sejak saat itu Liu Ming tak bisa kembali dan Mopang dibesarkan oleh Puseng. Setelah remaja, Mopang dikirim ke istana spiritual untuk menyamar menjadi prajurit. Namun Mopang berubah setelah menyukai Shenli. Misi besar Puseng saat ini untuk membebaskan Liu Ming. 3 bulan telah berlalu, kini Xingji sudah mulai tersadar dari pingsannya dia berada di istana naga laut. Kaisar laut berhasil menemukan tombak Shenli, namun Shenli belum ditemukan. 他听不到了。 Dengan mengejutkan, ternyata Shenli masih hidup dan ditahan oleh Puseng. Meski terluka parah, dia tetap berdiri tegak seolah tak terjadi apa-apa. Tak berselang lama Mopang muncul, yang ternyata Puseng telah berhasil memasuki tubuhnya. Dia menyakiti Shenli karena masih tak mau menyerahkan mutiara laut biru. 是没有回去的一天了。还不愿意主动交出碧海苍珠？真有本事，你能炼化我？ Mopang akhirnya berhasil mengendalikan dirinya, mengeluarkan Puseng dari tubuhnya. Dia pun dengan segera membebaskan Shenli dan membawanya keluar. Shenli disembunyikan di suatu tempat, sedangkan Mopang akan mengalihkan perhatian mereka yang mengejarnya. Dan tanpa sengaja, tangan Shenli yang terluka menyentuh air dan mengalir hingga terdeteksi oleh Xingji yang masih mencari Shenli di dalam lautan. Xingji pun dengan segera ke permukaan dan akhirnya berhasil menemukan Shenli. 阿离。